Mengatasi beragam gangguan haid. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengatasi dan berbagai macam gangguan haid, kita akan mengenal fase reproduksi seorang wanita yang dimulai pada usia 11-12 tahun, yaitu pada saat seorang wanita mengalami mens pertama kali yang disebut menarche. Selanjutnya akan mengalami fase menstruasi sampai usia 50 tahun dan masuk pada fase menopause. Inilah siklus pada seorang wanita yang merupakan bagian dari proses reproduksi. Nah, pada saat siklus menstruasi, kita merasakan gitu ya, setiap bulan kita datang bulan seperti itu, kita mengeluarkan darah, ada yang siklusnya 21 hari, ada yang 25 hari, ada yang 35 hari. Kita akan melihat bagian yang paling bawah, siklus menstruasi. Nah, pada awalnya itu ada fase menstruasi. Ini adalah gambaran di mana kita berada pada saat kita mengeluarkan darah gitu ya, dinding endometrium luruh dan akhirnya darah keluar. Nah, bersamaan dengan itu kandungan estrogen dan progesteron yang dikeluarkan ovarium ini juga mengalami drop, yaitu berada pada posisi paling bawah seperti itu ya, sehingga hal ini akan menyebabkan berbagai keluhan. Ada yang menderita atau ada yang merasakan yang sangat tidak nyaman, baik psikologi maupun secara fisik karena ketidakseimbangan hormonal. Nah, kalau kita berbicara tentang menstruasi, maka kita tidak bisa melepaskan sistem endokrin. Karena bagaimanapun juga fase atau siklus menstruasi tetap ada pengendalian dari otak. Gitu ya, kita beberapa waktu yang lalu mengenal tentang sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini sangat mempengaruhi sistem reproduksi wanita maupun pria. Dalam hal ini ada hubungan yang sangat erat antara kelenjar pituitari yang ada di otak kecil dengan ovarium. Disitulah ada poros komunikasi informasi untuk pengeluaran hormon-hormon yang pada saat menstruasi ataupun pada saat fase-fase yang lain, misalnya pada saat menyusui atau pada saat hamil dan sebagainya. Nah, pada saat menstruasi itu ada banyak sekali keluhan. Nah, kita akan masuk ke dalam topik gangguan haid. Apa saja sebenarnya yang terganggu atau jenisnya seperti itu. Yang pertama kita melihat gangguan berdasarkan banyaknya jumlah darah. Ada dua, yaitu hipermenore atau menoragi. Kemudian hipomenore, nanti penjelasannya di slide berikutnya ya. Berdasarkan kelainan siklus ada polimenore, ada juga oligomenore dan amenore. Sedangkan berdasarkan perdarahan di luar haid itu ada metroragi, yaitu perdarahan di luar alat-alat reproduksi wanita bisa terjadi. Kemudian gangguan lain itu premenstrual tension atau sekarang disebut juga premenstrual syndrome. Kemudian mastodynia, yaitu keluhan nyeri pada payudara. Lalu rasa nyeri saat ovulasi, lalu dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini atau sakit sekali pada saat menstruasi. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Hipermenorrhea adalah perdarahan lebih banyak dari normal atau lebih dari 8 hari. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor ya, bisa miom, endometriosis, polip, dan gangguan hormon yang lainnya. Sehingga ketika orang mengalami hipermenorrhea, maka dokter akan mencari penyebabnya untuk mengetahui bagaimana caranya memberikan terapi. Kemudian yang kedua adalah hipomenorrhea, yaitu perdarahan haid lebih sedikit. Nah, ini tergantung dari konstitusi penderita. Misalnya kondisi penderita itu pasca miomektomi atau pasca diambil miomnya, itu bisa mengalami hipomenorrhea atau terjadi gangguan endokrin. Nah, gangguan endokrin tentu tidak hanya tergantung dari sistem reproduksi atau genitalia wanita bagian dalam gitu ya, tetapi terkait juga dengan kondisi otak atau hipotalamus. Dan hal ini tidak mengganggu fertilitas atau tidak mengganggu kesuburan. Bisa saja orang-orang yang hipomenorrhea atau haidnya sedikit tetap punya anak karena memang mungkin bisa jadi sel telurnya juga bagus. Berikutnya adalah polimenorrhea. Polimenorrhea adalah siklus menstruasi pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Bisa jadi karena gangguan hormonal yang menyebabkan ini.
bisa gangguan ovulasi, sehingga masa luteal menjadi pendek. Terjadi peradangan di alat genitalia wanita yang bagian dalam karena endometriosis dan lain-lain. Hal ini juga tidak mengganggu fertilitas atau tidak mengganggu kesuburan. Gangguan berikutnya adalah oligomenore atau siklus panjang, sebaliknya dari polimenore, seperti itu ya. Kadang-kadang ini juga terjadi gangguan hormonal, jadi 35 hari. Kemudian kalau misalnya lebih dari 3 bulan maka disebut amenore, yaitu tidak menstruasi lebih dari 3 bulan. Amenore ini banyak sekali penyebabnya, bahkan pembagiannya ada amenore primer dan sekunder. Saya tidak akan membahas karena diagnosanya banyak sekali. Yang amenore primer itu biasanya karena bawaan. Misalnya orang itu tidak mengalami menstruasi karena ada gangguan bentuk dari rahim, sehingga atau terjadi tidak ada lubang gitu ya dari rahim dengan vagina, sehingga tidak ada pengeluaran dari dinding endometrium saat fase menstruasi. Nah, kita membahas tentang premenstrual tension atau premenstrual syndrome, itu ya. Seringkali sekarang disebut PMS. PMS terjadi selama 1-2 minggu sebelum haid dimulai atau beberapa hari. Beberapa perempuan mengalami berbagai gejala fisik maupun emosional. Kelelahan yang sangat, nanti kita akan lihat beberapa hal yang mungkin kita rasakan juga. Perempuan lainnya dapat mengalami gejala yang lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Jadi masing-masing orang itu mengalami premenstrual tension atau premenstrual syndrome itu berbeda-beda. Nah, keluhannya dari perut kembung, mudah emosi, nyeri punggung sampai pinggang, sakit kepala, nyeri pada payudara atau mastodynia, kemudian jerawatan, kelaparan atau rasanya kepengen makan terus seperti itu ya. Lalu cepat lelah, merasa depresi sehingga sensitif sekali, bahkan ada orang-orang yang merasa pengen bunuh diri sampai seperti itu. Kemudian kegelisahan yang terus-menerus selama premenstrual syndrome seperti itu ya. Kemudian mengalami stres, tertekan sekali. Kemudian bisa juga insomnia, sembelit, bahkan diare. Ada kram yang perut ringan, bahkan sampai ada juga yang berat seperti itu. Bahkan sampai pingsan pun ada. Nah, kalau sudah sampai kram perut yang berat, maka kita harus curiga ada sesuatu pasti di sana seperti itu. Nah, penyebabnya apa? Sampai saat ini para ilmuwan menduga semua ini, keluhan ini terjadi karena ketidakseimbangan estrogen dan progesteron. Tadi kita lihat bagian pertama ya, ada ketidakseimbangan estrogen dan progesteron di mana fase-fase itu begitu cepat, dan saat estrogen dan progesteron itu terjun bebas, maka segala keluhan muncul semuanya, bahkan sampai hal-hal yang tidak terduga sampai pingsan atau nyeri yang sangat, dan kita tadi sudah membaca bersama-sama bahwa tanda-tandanya itu banyak sekali. Kemudian bisa juga tertensi cairan. Retensi cairan itu maksudnya terjadi timbunan cairan dan natrium. Jadi badan menjadi bengkak, ya, berat badan bertambah dan bengkak. Hal ini akan sangat mengganggu aktivitas. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus tahu penyebabnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa klaim kalau ada orang yang mengalami perdarahan yang banyak, kita tidak bisa menduga-duga. Maka jalan satu-satunya kita harus cek ke dokter. Apa yang terjadi? Nah, kebanyakan setelah sampai ke dokter ada yang ternyata ada kista, ternyata ada miom, ternyata ada gangguan hormonal, dan banyak lagi. Atau bisa jadi tidak diketahui mengapa perdarahan atau gangguan haid ini terjadi, sehingga terus diberikan treatment. Nah, amannya nutrisi menjadi pilihan tanpa klaim. Maksudnya tanpa klaim adalah nutrisi itu aman. Makan saja, seperti itu ya. Nutrisi di sekitar kita banyak sekali, dan kita bisa memilih makanan yang alami. Nah, kemudian sebelum sampai atau mungkin kita sudah mengalaminya supaya tidak lebih parah lagi, maka kita bisa mencegahnya dengan mengubah gaya hidup sehat dengan healthy food atau makanan yang sehat. Tidak cukup itu, kita harus juga mengembangkan diri. Kita bisa berkumpul dengan komunitas, kita bisa beraktivitas yang positif, kita berbagi, itu sangat membantu. Karena ternyata orang-orang yang mengalami premenstrual syndrome kadang-kadang
bisa jadi ada banyak masalah gitu ya. Bisa jadi orangnya dengan karakter yang introvert atau tidak mau bergaul. Ketika mulai kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita berbagi, maka itu akan sangat membantu. Proses dari premenstrual syndrome itu akan berkurang. Nah, ini adalah gambaran functional medicine tree di mana kita bisa melihat hormon imbalance seperti itu ya. Nah, ketidakseimbangan hormon ini banyak sekali penyebabnya. Bisa jadi inflamasi, bisa stres. Nah, ini tadi saya katakan bahwa orang-orang yang cenderung introvert, dia akan kecenderungannya stres, ternyata bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Sehingga terapi akar masalahnya harus dicabut, dan terapi yang dilakukan bisa terapi sosial, misalnya bergaul. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa nutrisi adalah cara yang paling aman untuk kita bisa sarankan pada orang-orang yang mengalami gangguan haid. Ada banyak sekali ragamnya. Tentu tidak juga mengesampingkan kemungkinan terjadinya miom atau endometriosis, sehingga paralel dengan pemeriksaan secara medis itu sangat diperlukan. Ya, ini ternyata slide terakhir Bapak Ibu. Selamat menjadi agen sehat dimanapun berada. Mari kita ajak orang-orang di sekitar kita. Mari kita ajak mereka supaya tidak masuk ke dalam dunia kesakitan. Mari kita tingkatkan kebugaran kita untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian. Terima kasih.